sesuai dengan fungsi atau sedia biar tidak mencuri begitu ya. Baiklah Bapak Guru sekalian, mudah-mudahan jadi Bapak sampaikan tentu perlu berikan tambahan komentar ataupun kritik juga mungkin untuk membangun biar kedepannya lebih maksimal lagi, lebih baik lagi. Begitu mohon untuk Bapak Pak Pak Koordinator Pak XM Pak dipersilakan Pak untuk komentarnya Pak atau saran dari apa yang disampaikan oleh Pak Antoji mau. Siapa saya? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru kali ini ditunjuk pertama nih. Perdana ya. Biasanya kan hanya nyimpulin aja dari teman-teman. Ya, cara penampilan semakin hari paling semakin bagus. Cuma mungkin yang perlu dipelajari atau perlu dikonsultasi ya tentang mukaddimah, mungkin lebih afdol atau lebih bagus dengan mukaddimah secara ini apa namanya Arabik. Arab atau secara bacaan Arab. Mungkin juga masalah waktu dengan materi ya bisa disesuaikan gitu. Kalau memang waktunya masih ada ya buat aja materi apa lagi lanjut gitu. Mungkin untuk sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti ada mantap ya untuk di awal tentunya Pak ya dengan pembagiannya baik. Kemudian urusan pada Buya Aceh yang Bapak dipersilakan Pak. Langsung tadi bunganya banyak di depannya, ngomong gini, begitu bicara sholat sepertinya singkat sekali gitu. Padahal sholat itu bagaimana memfungsikannya gitu. Jadi sholat itu fungsional, pembentukan diri dan pembentukan masyarakat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi bagaimana mengembangkan itu di dalam diri dan ya. Jadi kita tahu sholat itu 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Antara subuh dengan zuhur kita punya kegiatan. Waktu zuhur kita koreksi dengan sholat. Zuhur dengan asar ada kegiatan, kita koreksi dengan sholat. Jadi sholat itu pembentukan individual, mengendalikan diri kita dan mengembangkan amal baik kita. Ini harus diangkat seperti itu. Memang dari satu sisi sholat itu jangan ditinggal selesai. Kalau hanya sekedar itu orang sudah tahu. Tapi sholat itu mengendalikan dirinya antara waktu ke waktu itu. Apakah dia lebih bagus? Karena dengan sholat itu kalau ditinggal, na'udzubillah min dzalik. Kalau saya tidak melihat itu sholat yang fungsional. Ke depan saya berharap bicara sholat yang fungsional, bisa mengendalikan diri dan mengendalikan masyarakat. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu ya. Di Inna Salata kan hal fahsya'i wal munkar. Salat kemudian dari kemungkaran nanti. Jadi mudah-mudahan insyaallah untuk itu salat kita, ibadah kita bagus untuk itu ya Pak ya. Lebih dikembangkan lagi untuk ibadah salatnya tentunya ya Pak ya. Sama-sama. Terima kasih. Baik, dilanjut oleh Bapak Ajat Niko, Bapak dipersilakan.
bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan sholat tumanina. Itu aja, terima kasih. Untuk mainnya aja Pak. Oh jadi ini untuk saudara semuanya. Kayaknya simpel sekali dari padat ya Pak. Terima kasih Pak. Jadi intinya sholat itu harus bertumanina. Ya tidak cuma yang mungkin kurang sempurna ya. Baik, terima kasih. Lagi. Baik untuk selanjutnya kepada Bapak Dewan Suro Bapak. Monggo, terima kasih Pak Mundarman Mukarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu waktunya. Alhamdulillah. Sehat. Amin. Saya juga agak bingung ya Pak. Jadi apa yang disampaikan Pak Ali tadi, saya menangkapnya bahwa terkait masalah rumah itu kembali ke diri kita masing-masing. Apakah sholat kita ini bisa diterima atau tidak oleh Allah, atau dibenci atau tidak oleh Allah, itu ukurannya sepertinya subjektif Pak. Kita yang bisa merasakan. Mungkin Pak Ali bisa membantu indikasi atau indikator apa saja kalau kemudian sholat kita ini bisa diterima atau tidak dibenci oleh Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu bagi siapa dibenci dari ini kalau Allah itu indikasi apa ya? Itu perlu nanti Pak ya. Silakan pada Bapak Ketua DKM kita pada ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya hanya satu kata, dua kata, bahwa Pak Ali perlu banyak belajar banyak. Itu aja sehingga kita meningkatkan kualitas dalam segala hal. Demikian Pak Ali. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Jadi perlu belajar dan belajar banyak. Jadi dengan belajar banyak baik semakin baik dan semakin baik. Insyaallah. Baik, selanjutnya pada Uwa kayaknya agak ngantuk ya Pak. Ngantuk nggak Pak? Enggak ya, alhamdulillah. Coba Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai tanya, yaitu saya ingin tahukan sholat itu kan banyak. Ada yang dikatakan sholat wajib, ada yang dikatakan sholat sunnah, dan sunnah juga ada yang wajib juga ada yang fardu kifayah. Sebaiknya ditambahin supaya lebih luas lagi. Sholat kifayah itu sholat banyak. Kemudian sholat wajib itu yang 5 waktu juga. Kemudian sunnah-sunnahnya juga ada. Sunnah mahar sebelum sholat wajib, kita ada yang sebelumnya sholat qoblah, dan ada juga sholat sunnah ba'da. Ya, kalau dikembangkan ini bagus juga. Kalau tumanina itu ya tergantung kitanya itu. Sebaiknya itu tumanina itu dari wudu. Sejak dari wudu, kalau wudunya benar, insya Allah kesininya juga akan benar gitu ya. Karena tahu wudu itu rukunnya daripada ya masuk pada, kalau seandainya wudunya nggak sah, maka sholatnya otomatis nggak sah. Tapi sebaiknya ya itu dari wudu. Terus begitu masuk ke masjid juga, kita harus jangan beracak-acakan. Kita harus buat satu saf dulu. Sudah selesai ke depan harus dipenuhi, baru saf 2, saf 3, saf 4. Itu akan tumanina secara. Dan kemudian kita rukun imannya, yaitu percaya kepada Allahnya. Karena Allah itu goib gitu, jadi nggak kelihatan gitu. Kalau nggak kelihatan selesai ini ya kan. Jadi memerlukan keimanan kita, yaitu dalam hati kita bahwa Allah itu waktu sholat ada di depan. Kita itu bagaimana menghadap ke Allah.
Kalau menghadap presiden, wah bagus kan, sampai apa menghormat apa. Tapi kadang-kadang menghadap Allah, sholat itu kadang-kadang itu pakai apa kaos sang juga kadang-kadang orang itu kan. Nah ini secara ini harus kita memperdalam bagaimana itu kira-kira kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Abdullah ya, Bapak Abdullah Mangga. Lanjut saja baik. Baik, dilanjut oleh Pak Ustaz kita, Pak Ustaz Kadir Bayu. Ya, silakan Pak. Ya, ada rahasia sesungguhnya di balik dari kita sholat ini. Boleh sedikit. Rahasianya itu adalah ketika Rasul itu Mi'raj dari Mekah atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj. Misi yang diemban oleh Rasulullah itu beliau berjumpa dengan Allah. Sesuatu misi yang paling tertinggi itu adalah Mi'raj. Jadi ketika Rasul itu beliau dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu, kemudian dari Masjidil Aqsa itu ke Mi'raj. Misi sesungguhnya itu yang diembannya itu adalah as-shalah. Sedangkan ketika itu sholat itu belum diperintahkan secara utuh. Ada yang menarik dari Al-Quran tentang rukun Islam. Yang menarik itu adalah setiap perintah itu beda-beda kewajibannya. Beda kewajiban itu kita lihat dari rukun Islam itu. Yang pertama, ketauhidan. Ini nggak bisa dipungkiri bahwa syahadat itu adalah persaksian. Ya. Kemudian yang kedua adalah Allah memerintahkan dalam Al-Quran itu aqimus shalah. Jadi kata akim sini ya, kata aqimus shalah itu dirikanlah sholat. Ini yang harus kita pahami, bukan mengerjakan sholat dan yang lainnya. Sebenarnya sholat ini dari awal sampai sekarang ini sudah menjadi satu kebiasaan kita untuk berdakwah. Tapi sampai hari ini makna dan arti sholat secara substansi itu mungkin kita belum paham. Kita terlalu terbawa dengan sholat itu dalam sisi syariatnya kan begitu. Syariatnya pun kita terkadang kurang, apalagi dalam segi hakikatnya kan begitu. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan aqimus shalah, dirikanlah sholat. Nanti kita maknai kenapa harus mendirikan. Kemudian di rukun yang ketiga yaitu apa itu di rukun Islam itu? Puasa ya. Nah, puasa itu diperintahkan kutiba alaikumusiyam. Nah, ungkapan kata kutiba ini juga itu Al-Quran mengatakan bukan akumusiyam. Nah, coba. Kemudian di keempat daripada rukun ini adalah zakat. Wa'atuz zakat. Nah itu. Jadi tunaikan zakat atau bayar zakat. Nah, itu. Kata-kata wa'atuz zakat itu. Kemudian yang kelima adalah haji. Haji itu diawali dengan walillah. Walillahil hajj apa namanya? Watimul hajja wal umrata lillah. Semua dari rukun Islam ini kalau kita pahami as-shalah itu diawali dengan aqimus shalah, kemudian puasa itu diawali dengan kutiba alaikumusiyam, kemudian zakat itu diawali dengan wa'atuz zakat, kemudian haji itu diawali dengan walillah. Ini harus kita ketahui sehingga sholat kita itu tidak abal-abal, tidak kaleng-kaleng sholat kita. Sehingga apa yang terungkap tadi dari Buya itu tanha anil fahsya'i wal munkar itu menjelma, teraplikasi itu sesungguhnya itu. Itu yang saya ungkapkan tadi. Hari ini kita dalam hal bersyariat aja sholat itu kok susahnya bukan main, apalagi secara hakikat.
Nah, ini yang harus kita banyak belajar. Nah, itu. Jadi bolehlah mungkin besok-besok itu ya tentang tumak nina, itu sudah cakupannya semua itu. Kenapa kita tidak tumak nina? Karena kita menganggap sholat itu hanya dari segi syariatnya. Syariatnya pun nggak jelas. Coba kita ikra, kita betul membaca tentang binafsi, tentang diri kita. Karena hari ini kita ya hampir seluruhnya ini sudah sholat itu udah menjadi jamuan, tapi jamuannya kurang sedap. Terkadang ya masing-masing seluri gitu kan. Nah, gimana kita menciptakan sholat yang betul-betul tanha anil fahsyi wal munkar? Contoh juga di masjid. Ya kita sholat tapi gersang juga jamaahnya. Mudah-mudahan jamaah kita di kepemimpinan Pak Heri ini jamaah yang semakin rukun dan akur kan begitu. Tidak hanya simbol dalam segi kepengurusan. Jadi udah menyatu antara sholat dengan masjid, menyatu. Jadi itu sementara. Ya. Baik, terima kasih Pak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita sholat itu kan insya Allah mencegah dari keji dan munkar. Setelah kita lakukan dan dilakukan sholat, tapi kenapa keji dan munkar selalu kita lakukan terus? Apa sholat kita tidak bagus? Apa sholat kita belum mencapai target yang harus sebenarnya? Ini juga perlu diingat ya. Kenapa bisa demikian? Itu perlu dibahas juga Bapak Ustaz itu ketika kita namanya. Baiklah Bapak guru kita juga ini Pak Ustaz Muhammad Habib, dipersilakan untuk saran dan masukannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alihan, alhamdulillah semakin mengasih PR kepada kita, mengasih bahasan. Serasa mungkin apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, kalau lebih barangkali tidak boleh kita akan lebih cukup. Oleh karena itu mungkin saya tidak memberikan komentar. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa memperhatikan dan peduli terhadap sholat yang kita lakukan. Itu saja, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Jadi Pak Ali kita menjadi wajib ya kalau kita musuh-musuh insya Allah kita dapat belajar untuk mendapatkan ridha Allah ya ridha Allah. Baik, selanjutnya dari yang budi muda ini paling muda sekali, silakan Mas Ridho. Ya, terima kasih Pak Moderator. Mungkin izin menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi. Mungkin dari sisi tips nih supaya kita bisa sholat dengan tumanina. Kan seringkali kita melakukan sholat secara tidak tumanina itu karena kita melakukan sholatnya sendiri-sendiri Pak. Jadi seringkali kita nggak ikut berjamaah, akhirnya kita sholat sendiri. Nah dalam kondisi kesendirian itu karena nggak ada yang ngikutin kita, udah kita cepet-cepet aja gitu kan. Nah mungkin sebagai tips juga supaya kita bisa sholatnya tumanina itu, ayo kita mulai sholat dengan cara berjamaah. Setuju Pak. Ya seperti itu. Jamaah. Nah setelah berjamaah kalau misalnya ada kekurangan dalam sholat kita lengkapi dengan qobliyah dan ba'diyahnya. Jadi semakin sempurna dari segi tumanina dan kekurangan-kekurangan kita bisa insya Allah tertutupi. Dan berdoa bersama, nanti kan yang aminin kan orang-orang soleh semua tuh. Kalau amin kita nggak dikabulkan, mungkin amin yang lain yang dikabulkan. Kita ikut aja dalam barisan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penambahan yang bagusnya. Jadi intinya tidak bagus atau kurang bagus sholat sendiri karena nggak ada yang lainnya. Kalau itu berjamaah dan pahalanya pun insya Allah ya lebih banyak. Iya. Kemudian terima kasih. Masih Pak Heri nambah dikit ya silakan, banyak nggak apa-apa. Ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Koreksi dikit kepada Wak bahwa Allah itu tidaklah goib, tapi Allah itu hadir. Allahu nadiri, Allah hadiri. Jadi yang Allah itu tidak goib, tapi hadir. Ini tauhid yang perlu diluruskan.
siri warna siru. Kalau masalah geraknya manusia ada geraknya hati, kata Allah. Berarti kan ada yang menggerakkan. Tanpa gerakan kita tidak bisa apa. Makanya kita sifatnya la haula wala quwwata illa billah. Baik, gitu aja. Baik Pak Alika, tadi saya sampaikan ke Bapak lagi untuk dari Pak Bawaslu. Silakan. Terima kasih Bapak-bapak pemimpin semuanya atas masukannya. Dan memang masih banyak belajar seperti Pak Edi bilang, banyak belajar banyak. Makanya setiap itu tiada kata terlambat belajar sampai dari buaya sampai yang lahat. Dan kepada Pak Buyan Caniago, terima kasih masukannya juga pada Pak Jatmiko tentang rumah nina. Saya pikir kalau rumah nina itu kita mengerjakan dengan tertib rukun-rukun sholat, rumah nina tidak terburu-buru, itu mungkin sudah rumah nina. Kita juga belum bisa jamin sholat kita diterima atau tidak, itu hanya Allah yang tahu. Jadi yang penting kita kerjakan dengan rukun yang tertib, syaratnya tertib, rukunnya lengkap, dan tidak terburu-buru. Insya Allah saya yakin sholat itu diterima. Dan kepada Pak Munarman, terima kasih. Indikatornya sambil indikasinya saya itu belum bisa jawab. Ini banyak guru-guru kita di sini karena ini taraf saya juga dalam belajar supaya tampil lebih baik. Dan ini semua atas dorongan bapak-bapak semua saya bisa berdiri di tadi di podium. Pada Pak Bupati sering juga mengatakan soal sholat ya seberjamaah seperti Pak siapa tadi bilang Dinda, sholat berjamaah itu memang pasti kita insya Allah bisa tumanina. Kalau sendiri di rumah masing-masing kita kayak diguru setan aja. Itu sholat ini buru-buru, tapi kita lawan itu setan sholatnya. Kita bikin malu itu setan. Jangan kita bikin tertawa setan. Kalau kita bisa melawan setan sholat dengan tumanina tertib, setan itu akan malu, akan nangis, malah makan nangis dia. Tapi kalau kita sholatnya terburu-buru ini sholat itu setan tepuk tangan. Saya berhasil menggoda dia. Azan berkumandang, sholat memang lari terbirit-birit setan. Tapi begitu azan sudah selesai kita sholat lagi dia menggoda lagi. Jadi ya itu tergantung kita masing-masing lah. Ya mudah-mudahan kita semuanya bisa dengan tumanina melaksanakan sholat. Kepada Pak Kadri juga terima kasih banyak masukannya buat saya supaya agar dapat belajar dengan banyak dan tampil dengan bisa dengan sempurna hanya milik Allah mendekati sempurna. Demikian kepada Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi untuk tadi mengenai sholat ya, mudah-mudahan sholat kita itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, sholat yang telah kita lakukan semuanya selalu akan mencegah kita dari perbuatan yang dilarang tentunya Allah SWT. Sehingga ketika mau melakukan sholat saya, puasa saya, jadi mengurangi untuk tindakan seperti itu insya Allah. Mudah-mudahan ketahui sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menarik ya Pak Ali. Oh, ada lagi Pak. Kemudian ibadah sosial. Jadi nanti pelantikan, barang nanti pelantikan. Oh, betul. Ada sosial tadi. Iya, betul. Baik Pak. Jadi dua-duanya ibadah. Dua-duanya ibadah. Insya Allah Pak. Semua jadikan ibadah dan jadikan pahala. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selalu Allah berikan kesehatan. Ya, keberkahan rezeki sehingga kita mampu bersedekah keluarga kita ya. Semua insya Allah. Demikian Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mari kita tutup ta'lim ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.